Reporter Rajawali Times TV.com Jono Darsono melaporkan dari Kalimantan Barat. Pengamat hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar menyampaikan kritik terkait keputusan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian hari ini Minggu 3 November 2024 yang menunjuk Edi Suryanto sebagai penjabat PJ Wali Kota Pontianak. Edi Suryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Korsup Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menggantikan Ani Sofyan rencananya. Pelantikan akan dilakukan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison, pada Senin, 4 November 2024. Dr. Herman, yang juga merupakan warga kota Pontianak, mengucapkan terima kasih kepada Ani Sofyan atas dedikasinya selama menjabat. Namun, ia mengaku kecewa dengan penunjukan sosok dari KPK sebagai pengganti. Menurut kami ini sangat menyedihkan. Meskipun ini hak prerogatif dari Kementerian Dalam Negeri. Keputusan untuk mengangkat pejabat dari KPK seolah memberi kesan bahwa kota Pontianak sangat bermasalah dengan korupsi. Ujarnya menurut Dr. Herman. Di Pontianak dan Kalimantan Barat masih banyak pejabat berintegritas yang mampu melanjutkan kepemimpinan di kota Pontianak. Kalau memang tidak ada dari pemerintah provinsi, setidaknya ada orang-orang dari Kementerian Dalam Negeri yang kompeten. Namun, kenapa harus dari KPK? Keputusan ini seakan mencoreng nama Pontianak, seolah-olah penuh dengan korupsi. Tambahnya, ia merasa kebijakan ini kurang mempertimbangkan prinsip otonomi daerah yang mestinya menghargai potensi dan kredibilitas pejabat lokal. Menurutnya, pengangkatan pejabat KPK tidak akan efektif dalam waktu singkat untuk menanamkan sistem anti korupsi. Tidak mungkin dalam 2-3 bulan saja bisa menanamkan unsur anti korupsi. Jika ingin menghapus praktik KKN, hal tersebut perlu dimulai dari pembenahan manajemen dan kepatuhan pada aturan anggaran. Bukan sekadar penunjukan pejabat KPK, jelasnya. Hari Senin tanggal 4 November 2024, informasinya bahwa PJ Wali Kota Pontianak yang baru akan dilantik gitu ya. Jadi PJ Wali Kota yang lama, Pak Ani Sofyan, sudah tidak lagi menjabat sebagai PJ Wali Kota. Dan tentu sebagai warga Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada Pak Ani Sofyan yang telah mengabdikan dirinya sekian bulan lamanya di Kota Pontianak. Hanya saja ketika penggantian ini, informasinya bahwa diganti oleh salah satu pimpinan KPK yang akan nanti menjadi PJ di Wali Kota di Kota Pontianak. Menurut kami ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Kenapa demikian? Walaupun ini merupakan hak prerogatif dari Kementerian Dalam Negeri, tapi kita sangat menyayangkan sekali sikap Menteri Dalam Negeri untuk mengambil orang-orang dari KPK sebagai PJ Wali Kota di Kota Pontianak. Terkesan seolah-olah Kota Pontianak ini begitu kotornya, begitu hitamnya, mesti harus orang-orang dari KPK yang harus menjadi Wali Kota Pontianak. Padahal kita tahu bahwa di Kota Pontianak ini dan pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat cukup banyak yang potensi, gitu ya, yang memiliki kredibilitas untuk melanjutkan kepemimpinan PJ Wali Kota Pontianak ke depan. Nah, kemudian juga kalaupun tidak ada dari pemerintah provinsi, tentu dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri masih ada orang-orang yang punya kompetensi untuk menjadi pejabat wali kota di Kota Pontianak ini. Tapi kenapa mesti harus di KPK? Jadi sebagai warga Kota Pontianak terkesan bahwa dengan diangkatnya PJ Wali Kota dari KPK ini, dari unsur KPK ini, terkesan bahwa ini Kota Pontianak begitu kotornya, penuh dengan korupsi dan sebagainya. Nah, kita sebagai wali kota sangat tersinggung sekali dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir satu hal yang kurang begitu arif dan kurang bijaksana.
Nah, mestinya harus juga memperhatikan unsur-unsur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Walaupun itu memang ada kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, paling tidak ini harus juga mendapatkan mendengarkan perhatian dari bagaimana kondisi di Kalimantan Barat sendiri, ya kan. Jadi artinya otonomi daerah itu mesti juga harus menjadi perhatian. Jadi kalaulah dikatakan bahwa PJ Wali Kota itu diambil dari KPK dalam rangka nantinya untuk bisa menanamkan unsur-unsur anti korupsi, saya pikir suatu hal yang impossible, tidak mungkin akan terjadi dalam waktu 1, 2, 3 bulan ini bisa menanamkan sistem itu. Persoalan kalau ketika kita ingin bisa menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, ya kan, bebas dari KKN dan sebagainya itu tadi, banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah berkaitan dengan manajemen. Bagaimana manajemen pemerintahan itu sendiri dikelola dan sedemikian rupa, kemudian juga tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, terkait dengan persoalan anggaran, saya pikir dari awal, dari hulu itu sudah bisa didiksi ketika bagaimana untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sendiri. Nah, dengan demikian maka akan sangat mudah mendeteksi bagaimana cash flow dari anggaran itu sendiri, sangat mudah dan gampang untuk mendeteksinya. Jadi tidak mesti harus ada orang KPK datang di Kota Pontianak sebagai pejabat Wali Kota Pontianak untuk menanamkan unsur-unsur anti korupsi selama 2-3 bulan ini. Saya pikir nggak masuk akal. Jadi saya pikir ini kurang begitu tepat, kurang adil dan bijaksana. Tapi oke lah, ini kalau memang terjadi demikian halnya, hari Senin nanti katanya akan dilantik. Ya, mudah-mudahan prediksi kami sebagai warga Pontianak ini salah gitu ya. Tapi mudah-mudahan memang ada unsur-unsur positifnya, mudah-mudahan demikian. Tetapi yang jelas bahwa sebagai warga Kota Pontianak, jujur kami katakan sangat kecewa betul dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat unsur dari KPK sebagai pejabat wali kota. Sekali lagi saya katakan bahwa di Kota Pontianak, di Kalimantan Barat ini masih banyak orang-orang personal di birokrasi kita yang memiliki kemampuan, ya kan, memiliki kredibilitas, memiliki jiwa-jiwa leadership yang baik untuk mengelola Kota Pontianak tinggal hanya 2-3 bulan ini saja. Tidak perlu harus menggunakan tangan-tangan dari pusat, apalagi menggunakan tangan-tangan dari KPK. Saya kira demikian. Terima kasih.